Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan kesempatan ini. Alhamdulillah kita masih bertemu di Ramadan tahun ini, yang mana menjadi Ramadan yang tentu ditunggu-tunggu oleh umat muslim seluruh bumi Allah. Ibu-ibu semua, terima kasih juga untuk MTK PDA Gresik yang telah memberikan saya kesempatan. Di kali ini insya Allah saya akan berbagi kepada ibu-ibu semuanya tentang Ramadan sebagai bulan membentuk karakter muslim yang taat. Nah, ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan ini ibaratnya kalau di lingkungan pertanian, bulan ini itu seperti musim panen. Karena apa? Nah, seorang petani itu kan akan selalu menunggu datangnya musim panen, nggih. Nah, bulan Ramadan ini sama seperti momentum seorang petani yang menunggu musim panennya. Maka bulan ini tidak akan dilewatkan oleh seorang petani, karena memang bulan yang ditunggu. Sama seperti kita seorang muslim yang mana selalu menunggu datangnya bulan Ramadan, karena di waktu kali ini kita memanen banyak sekali amal soleh yang dijanjikan oleh Allah berlipat-lipat ganda di bulan ini. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bulan ini pada setiap aktivitas ibadah nantinya akan dilipat gandakan pahala dan ganjarannya. Maka perlu diingat bahwa ibadah ini apakah hanya yang sifatnya rutinitas seperti sholat dan puasa saja? Ternyata tidak. Karena seluruh aktivitas ibadah yang mana itu diridhoi dan disukai oleh Allah itu juga termasuk dalam perbuatan ibadah itu sendiri. Nah, ibu-ibu, saya mengutip sedikit dari Maxwell Maltz. Ini dalam bukunya yang judulnya Psikosibernetik. Di sini ada kalimat yang menarik, di mana beliau itu menyatakan bahwa sebuah habit yang baru atau kebiasaan baru untuk seorang manusia seperti itu, nggih, butuh pembiasaan kurang lebih sekitar 21 hari. Meskipun dalam kalimat yang beliau ucapkan di bukunya itu tadi banyak dikritisi oleh ahli-ahli yang lain, karena beberapa ahli yang lain ada yang menyatakan kurang lebih sekitar 18 atau 254 hari untuk membentuk habit baru seseorang. Nah, tapi yang perlu kita ketahui dari pernyataan beliau tersebut, ternyata umat Islam sudah lebih dulu memulai konsep pembentukan jati diri atau habit itu tadi melalui ibadah yang penuh gitu, nggih, dalam 1 bulan full di bulan Ramadan. Nah, berarti sudah kita ketahui di mana pertama kali turunnya perintah puasa, yakni kurang lebih di tahun kedua kenabian. Ini ternyata sudah ada konsep untuk pembentukan habit pada masa itu. Jadi kalau kita lihat Maxwell Maltz ini kan wafatnya di tahun kurang lebih 1970-an, nggih. Dan ternyata umat Islam itu sudah punya konsep pembentukan habit itu sejak berabad-abad yang lalu, begitu kan, nggih. Nah, lalu kalau tentang bagaimana bulan puasa ini dapat membentuk karakter seorang muslim, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka yang pertama perlu kita ketahui bahwa bulan puasa itu tidak hanya berputar pada material saja. Ini nggih yang perlu diketahui oleh umat muslim seluruhnya, terutama kita yang aktif gitu, nggih, dalam Aisyah, PCA ataupun PDA setempat. Nah, ibu-ibu, perlu saya tekankan sekali lagi bahwa hidup itu tidak hanya berputar pada material saja. Nah, kenapa? Dari momentum puasa ini, puasa itu dapat membangkitkan jiwa muslim untuk muraqabatullah atau perasaan di mana selalu diawasi oleh Allah. Nah, maka ibadah ini sifatnya privat, nggih, di mana hanya hamba dan Allah yang tahu. Dan saat berbuka
puasa itu nanti, maka tidak hanya lahiriah saja yang terpenuhi, tetapi ada kepuasan batiniah, di mana kita sudah mampu menjalankan perintah Allah. Ini juga sebuah kelegaan gitu nggih. Nah, lalu karakter yang kedua yang seharusnya bisa tumbuh menjadi habit yang baru melalui momentum puasa ini adalah bahwa mengingatkan manusia hidup di dunia ini ya sifatnya tidak hanya transaksional tapi juga transendental, begitu nggih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup manusia ini kan memang seluruhnya bersifat sosial. Karena memang manusia ini diciptakan oleh Allah dengan sifat alami butuh sesama. Nah, maka puasa ini oleh Allah dijadikan sebagai cambuk gitu ya, untuk membangkitkan jiwa kepekaan sosial kita dan mengembalikan sifat alamiah mereka untuk bertransaksi secara islami, begitu. Lalu yang ketiga, dari momentum puasa ini, apa karakter yang seharusnya bisa kita dapatkan dan kita kembangkan kembali, yakni sifat ihsan. Nah, momentum puasa ini adalah rangkaian puncak peribadatan, begitu nggih, kalau di bulan Ramadan. Maka ihsan ini juga menjadi rangkaian yang puncak dari proses iman, Islam, dan juga ihsan itu sendiri. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa itu ihsan? Ihsan ini mengindikasikan seorang muslim itu berarti cukup ideal dengan karakter islaminya. Nah, bisa kita lihat dari mulai proses puasa itu tadi yang mengharuskan niat, maka setiap perbuatan ini ya seharusnya diawali dengan niat yang baik, menahan lapar karena perintah. Kemudian dari itu akan terbentuk karakter yang sederhana, peka, gitu nggih, terutama peka dalam keadaan yang sosial, dan kemudian secara perlahan-lahan akan menghapus sisi materialistik dan yang biasanya ada gitu ya dalam setiap jiwa umat muslim tentunya. Nah, sebelum saya tutup, yang diharapkan dari proses puasa ini itu kan memang adanya detoksifikasi gitu nggih. Detoksifikasi itu tidak hanya kandungan-kandungan buruk dalam tubuh kita yang luntur karena berpuasa, tidak hanya itu, tapi detoksifikasi di sini ya termasuk dari perbuatan-perbuatan buruk ataupun perkataan yang buruk. Melalui momentum puasa ini harusnya bisa luntur juga dan terhapus juga, gitu nggih. Nah, maka berlatih selama 1 bulan inilah oleh Allah harapannya akan terbentuk habit yang ideal bagi manusia. Nah, sehingga keberhasilan bulan Ramadan ini seharusnya tidak hanya dilihat dari seberapa penuh puasanya atau seberapa banyak zakat fitri atau fitrahnya, atau yang paling umum ya seberapa banyak THR-nya, begitu nggih. Tapi keberhasilan dari proses di bulan Ramadan ini ya dilihat dari konsistensi sifat Islami pasca bulan ini berlangsung. Nah, hingga datangnya bulan Ramadan berikutnya dan seterusnya. Begitu nggak ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ini sedikit yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu semuanya. Jadi dengan besar harapan Allah ini memberikan kesempatan di bulan Ramadan ini agar kita umat muslim khususnya bisa terbentuk habit yang betul-betul ideal dan islami. Matur nuwun akan waktunya. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.